الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa ittiba'us sunnah, melakukan yang dilakukan baginda Rasul, walaupun kita memulai dari yang sedikit, dari yang kecil, tapi semoga kita istiqomah sehingga menambah terus, semakin mendekati para kaum salafus saleh. Yang ketiga, semoga kita dengan bersalawat dan salam kepada Rasul, kita termasuk dari golongan yang dengan barokah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anugerahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 137 dan 138. Masih ada keterkaitan tentunya dengan pembahasan ayat yang sebelumnya. Bagaimana kita pada pembahasan sebelumnya telah mengkaji bagaimana Rasulullah menyampaikan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Dan kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan ini Rasulmu, bahwa untuk melaksanakan syariat mereka memang kita fokus di Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya benar saya sependapat dengan yang disampaikan oleh beliau As-Sayyid Al-Maliki. Ya. Bagaimana beliau mengatakan kalau ada orang yang melarang ya untuk berbahagia, yang kemudian mencegah orang umat Sayyidina Muhammad untuk berbahagia, senang, bunga dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini akalnya ini sehat katanya? Jadi wajar kalau kemudian kita ini falyafrahu kata Allah.
bergembira, senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Dengan keutamaan, yang memaknai keutamaan ini adalah ilmu. Berbahagialah kalian, katakan, berbahagialah kalian dengan dua hal dalam surat Yunus ini. Dengan apa? Fadlullah, apa? Ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua apa? Rahmat. Rahmat itu salah satunya adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita bahagia ini. Walaupun kita tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal, bulan Maulidir Rasul, untuk berbahagia. Kapan saja, di mana saja. Kalau kita melaksanakan tiap malam Jumat sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, itu bentuk bahagia kita. Kalau kemudian kita setiap hari Senin berpuasa sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu, di hari itulah aku dilahirkan, kata Rasul. Rasulullah melakukan maulid dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak membeda-bedakan, tetapi konteksnya yang perlu dipahami. Syariat yang kita amalkan adalah ketika kita berada di zaman Rasulullah Muhammad, maka yang kita lakukan adalah syariat yang ditetapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita tidak iman kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka diterangkan kemudian dalam ayat 137 ini, fa in amanu bimithli ma amantum, yaqulu ta'ala, fa in amanu, andaikan mereka semua beriman, kata Allah, yakni al-kuffar min ahlil kitab, yaitu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, wa ghairihim, dan semua golongan selain mereka, bimithli ma amantum bihi ya ayyuhal mu'minuna minal iman, iman seperti yang iman kalian lakukan kepada Allah, kepada Rasulnya. Maka wahai kalian orang-orang yang mukmin, yang iman, bijami'i kutubil luhur, bijami'i kita kutubillah wa rasulih, iman dengan Allah, iman dengan rasul-rasul sebelumnya, iman dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Walam yufarriqu, dan mereka tidak membeda-bedakan sama imannya, percaya bahwa mereka adalah utusan Allah, baina ahadin minhum, semua dari di antara mereka yang diutus oleh Rasulullah, oleh Allah ini sebagai Rasul Allah ini, faqadih tadaw, ay faqad asabul haq wa arsyadu ilaihi. Maka orang-orang yang beriman sebagaimana orang yang beriman, orang-orang mukmin yang beriman, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran, ada di jalan kebenaran, bahkan termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti apa Bapak Ibu? Bahwa Allah menyatakan, pernyataan dari Allah, legitimasi dari Allah ini, bahwa kita kalau mau disebut orang yang beriman adalah orang yang mengikuti orang-orang yang beriman sebelumnya, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah, semua Rasul-Rasulnya, tidak membedakan antara satu dan lainnya. Iman kepada kitab-kitab Allah, semua kitab-kitabnya kita imani, walaupun yang kita amalkan adalah
risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang dibawa Al-Qur'anul Karim. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini jadinya kita ini maulud Nabi lagi nih, Pak. Jadi apa yang kita lakukan ini selama kita mengikuti keimanan orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh dulu, orang-orang yang beriman dulu, berarti jalan kita ini benar. Semoga kita semua dengan rahmat Allah diparingi istiqomah. Amin Allahumma amin. Wa in tawallaw ay anil haqqi ilal batil ba'da qiyamil hujjah alaihim. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi fa in tawallaw wa in tawallaw, jika mereka berpaling, jika mereka pergi, jika mereka menentang dari kebenaran yang sudah disampaikan kepada mereka, setelah disampaikan kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil, hukum-hukum yang semuanya menunjukkan Allah, menunjukkan para rasul Allah, menunjukkan tentang kitab-kitab suci Allah, maka yang terjadi adalah maka mereka fa innama hum fi shiqaq, maka mereka benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Sudah, lawang semuanya berbeda, mereka menentang, mereka hanya sepihak saja. Saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena bukan nabi dari golongan mereka. Mereka gengsi, mereka sombong. Karena bukan dari golongan Bani Israel. Sedangkan kebenaran itu tidak memilih siapa yang menyampaikan, apa golongannya, tidak ada. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapapun yang menyampaikan selama itu benar, katakan benar. Dari apapun itu, dari siapapun itu. Makanya kita ini belajar, bahwa kita belajar dari apa saja yang tersurat dan yang tersirat, dari yang tersirat, yang tampak dan yang tidak tampak. Bagi kita ini semuanya adalah kebenaran Allah yang kita hadapi, yang kita lihat di depan kita ini. Makanya orang-orang yang sudah hatinya sudah suci, bersih, Allah itu lihat bangunan, yang keluar adalah kalimat Allah. Kebesaran, indahnya pemandangan, yang keluar kalimat Allah. Lihat bulan, matahari, langit, semuanya Allah. Karena menyandarkan semuanya kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau itu adalah kesalahan, kalau itu adalah kesesatan, kalau itu adalah kelalaian, maka semuanya dikembalikan kepada dirinya sendiri. Yang memiliki kekurangan, yang memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena kita tidak bisa, tidak akan pernah bisa sampai pemahaman kita kepada rencana yang Allah atur buat kita semua. Kadang yang kita nampak jelek, terkadang itu banyak kebaikan. Atau yang terkadang itu baik, belum tentu itu baik, karena ternyata di dalamnya banyak kejelekan. Makanya kita tahu banyak orang-orang yang dekat kepada Allah, justru penampilannya itu tidak nampak seperti manusia biasanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin menutupi dirinya. Tidak mau kemudian muncul sombongnya, muncul keangkuhannya, ditutupi.
ditutupi. Kita banyak itu contoh-contoh. Bagaimana, saya ambil contoh yang pernah saya baca itu Gus Dur itu, yang berkonflik dengan seseorang. Ternyata yang seseorang ini diberi uang begitu banyak oleh Gus Dur, dan diminta dibuka setelah Gus Dur tidak ada. Seakan-akan berkonflik, tapi kita tidak tahu apa di balik itu semua. Banyak kisah-kisah seperti itu, yang dia tidak ingin menampakkan kedekatannya dengan Allah. Kenapa? Bagi orang-orang yang muhibbin, yang taqarrub kepada Allah sejati, dia tidak mau identitasnya, kedekatannya dengan Allah terbongkar. Kita banyak baca kisah itu, kisah-kisah wali-wali yang ada di Jawa ini. Ketika diberitahu ternyata orang gila yang ada di daerah Pasar Tegal itu, yang katanya gila itu, ini contoh yang saya baca, ternyata wali Allah. Didatangi orang karena diberitahu oleh Gus Dur, didatangi, dia nangis. Kenapa nangis? Identitasnya ketahuan kalau dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Lah, yang nanggung-nanggung seperti saya, seperti panjenengan ini, justru penampilannya kayak orang yang paling dekat kepada Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Makanya orang ini, Masya Allah, melihat segala sisi, dari bagaimana dia membesarkan, mengagungkan Allah, termasuk keangkuhan tadi ketika dia tidak mau menerima kebenaran. Maka kemudian ketika terjadi keadaan di mana orang itu berpaling kemudian menentang, fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullah. Kalau kemudian orang yang beriman ini berhadapan dengan orang-orang yang menentang itu, tidak usah takut. Tidak usah takut. Ini Allah sampaikan, fasayansuruka alaihim wa yadfuruka bihim wa huwas samiul alim. Maka Allah yang akan menolong kita orang-orang yang beriman. Ini biasanya jadi amalan ini, Pak. Ini zikir-zikir biasanya untuk jaga-jaga diri ini, Pak. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jadi misalnya ada apa-apa, keadaan apa, enggak nyaman, enggak enak, ini dibaca. Coba saya baca duluan, monggo diikuti nggih. Semoga bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayakfikahumullahu fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ini dibaca, fasayakfikahumullahu was samiul alim. Maka cukup Allah yang akan memberikan penjagaan, perlindungan, mencukupi kita semua. Ini dibaca, fasayakfikahumullahu was samiul alim. Ini kalimat ini ada dalam hisib-hisib, Pak. Hisib Nasor, hisib Bahar. Ini ada di amalan-amalan hisib-hisib ini. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Qala Ibnu Abi Hatim, qara'a alayya Yunus bin Abdil A'la. Disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, dibacakan untukku oleh beliau Yunus bin Abdil A'la. Akhbarana Ibnu Wahab, dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Wahab. Akhbarana Ziyad bin Yunus, dikabarkan kepada kami oleh Ziyad bin Yunus. Haddatsana Nafi bin Abi Naim, disampaikan kepada kami oleh Nafi bin Abi Naim qala arsala ila ba'dil khulafa'i mushaf Utsman bin Affan liyuslihahu. Dikirimkan kepada sebagian khalifah
mushaf Utsmani untuk dikoreksi, untuk dilihat. Qala Ziyad, berkata Ziyad, faqultu lahu, maka disampaikan kepadanya, innan nasa la yaquluna inna mashafuhu kana fi hujrihi hina qatala fawaqa'ad dam ala. Jadi mushaf Utsman itu suatu saat dikirim kepada khalifah. Ini kan Utsmani ini, mushaf ini. Dulu ketika awal kodifikasi, maka ketika itu dikirimkan awal-awalnya itu kepada para khalifah, qala Ziyad, berkata bahwa di mushaf itu ada satu titik. Satu titik itu titik bekas tetesan darah ketika sahabat Utsman terbunuh. Maka ini kan ketika terbunuh mushafnya itu ada di pangkuannya ya. Maka salah satu tetesan noda darah itu jatuh di mushafnya. Nah, ketika ini terjadi, ini kan membuat tulisannya itu luntur. Nah, di sini disampaikan ketika kita sudah berusaha mencari kebenarannya, dicek di mana-mana dengan mengirimkan kepada para hufat, kepada para pimpinan itu. Di sini kemudian kita setelah melakukan upaya, kita berdoa, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka cukuplah Allah yang akan memberikan pertolongan, cukuplah Allah yang akan memberikan perlindungan, yang akan menjaga kita semua, karena Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha tahu. Faqala Nafi, basartu aini biddami ala hadil ayat. Kata beliau Imam Nafi, saya dengan mata kepala sendiri melihat noda yang netes di mushaf itu sampai mengering terkait ayat ini. Waqad qada wa qawlu sibghatallah. Dan itulah yang terjadi. Ya. Kemudian sibghatallah qala ad-Dihaq an Ibni Abbas dinullah. Di ayat ke-138 sibghatallah. Kalau di situ sibghatallah itu apa terjemahannya itu? Celupan. Apa? Sumbu. Ada yang memaknai sumbu Allah, ada yang memaknai celupan. Tapi secara tafsir ada yang memaknai bahwa sibghatallah itu adalah dinullah, agama Allah, ajaran Allah. Wa kada rawa an Mujahid wa Abil Aliyah wa Ikrimah wa Ibrahim wal Hasan wa Qatadah wa Dihaq wa Abdullah bin Katsir wa Atiyal Aufi wa Rabi' bin Anas was Suddi nahu dzalika wa intas wa intisabu sibghatallah imma 'alal ighraq ka qauli fitratallah. Fitratallah, ada yang mengembalikan maknanya sibghah itu kepada fitratallah, fitrah, kesucian, asal muasalnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan ai alzimu dzalika alaikumu. Kembalinya kepada kita, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, suci, kesucian. Maknanya lebih gampangnya, ini sebenarnya adalah simbolnya, tandanya, tanda Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Ciri yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman. Apa? Ini waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, badalan min qawlihi millata Ibrahim. Jadi ini adalah kata lain dari ajaran dari Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Ini adalah bentuk intisab, ya, selaras dengan apa? Amanna billah.
sebagai bentuk iman kita kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa sibghatullah itu bukti simbol kita iman kepada Allah itu adalah khitan. Ada yang memaknai itu. Itu kan bukti ketika kita beriman, kita khitan. Itu sibghah. Selain memakna sumbu celupan sebagai simbol tanda yang Allah berikan kepada kita adalah khitan itu. Makanya kita menjadi identitas itu. Kalau khitan ini biasanya atau umumnya mayoritas adalah orang yang beriman. Gitu. Kaqaulihi wa'dullah wa qad urida fi hadithi rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawi min riwayati Ash'ath bin Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna bani Israila qalu ya Rasulullah hal yasbaghu rabbuka faqala ittaqullah. Ketika suatu saat Rasulullah ditanya oleh kaum Bani Israel, apakah Tuhanmu memberikan celupan tanda-tanda itu? Faqala ittaqullah, kata Rasulullah, tandanya adalah bertakwa kepada Allah. Itu tanda yang utama. Itu simbol yang utama. Fanadahu rabbuhu, maka kemudian dia dipanggil oleh Tuhannya. Ya Musa. Oh, mohon maaf. Ini Nabi Bani Israel ini menyampaikan kepada Nabi Musa, ya. Wahai utusan Allah, apakah tanda celupan dari Tuhanmu? Faqala ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah memanggil beliau Nabi Musa, ya Musa, sa'aluka hal yasbagha rabbuka. Mereka bertanya, apakah Tuhanmu memberikan celupan kepadamu? Faqul na'am, katakan Musa, iya. Ana asbagul alwan, saya yang mencelupkan warna-warna itu. Ada yang ahmar, abyad, aswad, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, hitam. Wal alwan kulluha min sibghi, semua warna-warna itu, tanda-tanda itu dariku. Wa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kada waqa fi riwayatin Ibnu Mardawi marfu'an wa huwa fi riwayatin Ibnu Abi Hatim mauquf wa huwa asbau inna sahha isnadu wallahu a'lam. Makanya tanda-tanda ini, celupan-celupan ini sebagai simbol. Dan ini diturunkan juga dalam ayat yang lain bahwa disampaikan apakah ada tanda yang paling bagus kecuali itu berasal dari Allah. Nah, tanda yang bagus itu ada yang mengatakan sebagai khitan itu. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kita tidak bisa hanya memihak satu rasul, tidak. Semua rasul kita imani, semua kitab kita imani yang diturunkan kepada para rasul, tetapi kita fokusnya, amaliyahnya mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kekhawatiran kita ketika kita berhadapan dengan keadaan bahwa di mana orang-orang yang ingkar ini kemudian bertentangan, ada perbedaan, ada pertentangan, ada upaya dan sebagainya, maka kita jangan khawatir. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'un alim. Maka Allah yang akan menjaga kita, orang-orang yang beriman. Bagaimana para sahabat Rasul, para khulafair rasyidin itu menghadapi kenyataan dibunuh dan sebagainya. Allah, semuanya atas kehendak Allah dan semuanya dijaga oleh Allah. Maka ini yang dimaksud dengan fasayakfikahumullahu sami'un alim. Termasuk dengan celupan tanda ini, simbol ini, sumbu ini, sebagai bukti identitas kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Ada pertanyaan Bapak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, atau yang perlu digarisbawahi adalah bahwa agama Islam itu sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya adalah rangkaian dari entah itu kitab sucinya, Rasulullahnya yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya berbahagialah kita ini karena kitab suci kita itu dimulai dengan Al-Fatihah, dengan Ummul Quran. Apa yang perlu kita bahagiakan? Itu tidak ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Yang menjadi Ummul Quran, intisari dari Al-Quran. Yang kemudian kita tahu Al-Fatihah itu dibagi, sebagian milik Allah, satu ayat milik hamba, satu ayat milik Allah dan hambanya, dan yang terakhir adalah milik hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Ini milik siapa, Pak? Allah. Kemudian sebagian ayat milik Allah, sebagian milik hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ketika di titik ini membaca ayat ini, ada ulama yang mengajarkan doalah setelah ayat ini. Berdoa meminta kepada Allah apa hajatnya. Ini karena ayat ini sebagian milik Allah, sebagian milik hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini semua adalah milik hamba Allah. Jadi ini yang membedakan. Kurang berapa menit Isya? 3. Baik, saya tidak jadi nambah aja, sudah mau 3 menit. Ya biar enggak terputus. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfatayyaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim
salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ikal 'amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan Al-Quran yang kami kaji ini, dengan keberkahan majlis ilmu kami ini, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, ya Allah. Ya Rahman, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk selalu berbakti dan membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka, ya Allah, husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salehah, anak-anak yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu. Apabila di antara kami saat ini, ya Allah, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, ya Allah, kami memohon dengan rahmat-Mu, berilah kami pertolongan dari-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendapatkan jalan keluar yang Engkau ridhai. Apabila di antara kami saat ini, ya Allah, menghadapi, ya Allah, kegelisahan, kelalaian, ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami dengan rahmat-Mu. Fawwidu umurana ilaika, ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.